Shalom saudaraku, saudara seiman maupun saudara yang belum seiman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita hari Minggu, kita habis ibadah. Terus kita mau melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Ya, tentu saja kita di gereja juga merupakan sebuah pelayanan. Tetapi pelayanan bukan hanya sekedar di gereja saja, ya. Tetapi sesungguhnya kita sebagai orang Kristen harus berfungsi untuk orang lain. Harus keluar untuk melakukan penginjilan. Nah, salah satu usaha saya, salah satu pelayanan yang saya lakukan adalah penginjilan, di mana saya mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain supaya orang lain bisa mengerti siapakah Tuhan Yesus. Nah, banyak orang yang saya layani, ya, dari murtadin atau orang-orang yang dulunya sudah anak Tuhan kemudian pergi meninggalkan jalannya tetapi kembali lagi. Dan juga kalau kali ini kami mau melayani seseorang yang sebenarnya dia itu memang sudah anak Tuhan, sudah Kristen, tetapi oleh karena tekanan hidupnya yang begitu berat, ya, menurut versi saudara seiman kita ini, mungkin dia tergoncang jiwanya sehingga mengalami kehilangan orientasi diri. Nah, sehingga saya dari awal, dari nol mengenalkan siapa Tuhan di dalam hidupnya yang mampu menyembuhkan batinnya, jiwanya. Ya, tentu saya mohon kepada Tuhan supaya saya diberikan transportasi, diberikan berkat, ya, untuk melayani saudara-saudari ini. Karena pelayanan yang saya lakukan, penginjilan, ya, seperti apa yang saya injili sama mereka, sampai mereka ini kadang-kadang diusir juga, ya, itu membutuhkan besar dukungan doa dan dana. Tetapi saya tidak mau, ya, bikin proposal atau apapun, meminta-minta kepada siapapun. Cukup Tuhanlah satu-satunya pribadi yang saya mintain pertolongan. Kalau Tuhan yang mengutus saya, kalau Tuhan yang ingin memakai saya, biarlah Tuhan yang menyediakan transportasinya seperti sekarang ini. Terus kemudian nanti menyiapkan dananya untuk mengajak mereka makan, kemudian saya melakukan penginjilan, ya. Nah, kemudian ada beberapa orang, ya, yang bertanya kepada saya. Ya, ini beberapa orang bertanya kepada saya, sebenarnya berapa sih gaji saya itu? Oke. Nah, saya ingin sharingkan bukan gajinya, tetapi tentang Tuhannya. Bagaimana Tuhan menjadikan saya hidup, memelihara saya dan anak-anak saya, bahkan saya bisa melayani itu dengan gaji saya yang fantastis, tidak cukupnya, ya, bukan fantastis besarnya. Saya bersyukur saya diberikan gaji yang UMR Kota Surabaya. Tetapi saudaraku, ya, ini sekali lagi saya tidak ingin mengatakan tentang uangnya, tetapi karena Tuhannya, ya. Semoga kesaksian ini memberkati. Jadi hidup saya itu sama sekali tidak bergantung pada gaji, karena itu tidak cukup. Betul, puji Tuhan, saya gajian sekitar 5 juta, ya. Gaji pokok saya itu sekitar 5 juta, ya teman-teman. 5 juta. Tentu saya taat untuk persepuluhan, ya. Apapun alasannya, saya selalu persepuluhan. Ya, kemudian saya
membayar SPP-nya si dia, ya. Terus saya membayar yang jaga Lydia. Ingatkah bahwa Lydia adalah ponakan saya yang Tuhan suruh saya adopsi untuk saya bimbing dia mengenal Tuhan Yesus. Saya membayar penjaganya nih, ya, 2 juta sekian, ya. Itu sudah 3 juta terpakai. Kemudian saya beli, saya memberkati orang tua saya, ya, memberkati orang tua saya, dan bla 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 itu 1 juta. Jadi sudah 4 juta. Tinggal 1 juta. 1 juta ini untuk membayar listrik, untuk membayar air, ya, sudah sekitar 5 juta. Di manakah saya harus membeli uang makan sehari-hari, menghidupi saya dan anak-anak saya, dan yang menjaga Lydia? Dari manakah saya bisa beli susu dan diapersnya Lydia? Dari manakah saya bisa beli makan saya kerja setiap hari? Dari manakah saya bisa beli bensin setiap hari? Nggak tahu, saudara, nggak tahu. Tapi itulah yang terjadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya bisa makan, anak saya bisa sampai segede ini, kita bisa melayani, bisa memberkati orang. Itu semua karena Tuhan. Saya nggak tahu dari mana. Saya setiap hari kalau tidur, saya selalu berdoa, terima kasih buat hari ini Tuhan, karena hari ini ada karena Tuhan. Kalau karena gaji saya, sudah pasti saya nggak bisa makan. Sudah pasti anak-anak saya itu terlantar. Sudah pasti saya itu nggak bisa pakai baju, ya. Tetapi saudara, puji Tuhan ya, baju yang saya pakai sehari-hari itu semua dikasih orang, ya. Dan saya juga nggak tahu, ada aja yang ngasih itu ya. Puji Tuhan kok cocok gitu loh ya sama saya. Terus juga saya terlalu terpesona dengan karya Tuhan yang menjadikan kami ini sampai sekarang itu bisa hidup. Semua itu karena Tuhan, ya. Belum lagi untuk biaya-biaya yang tidak terduga, ya. Itu semua karena Tuhan. Karena kita mengharapkan Tuhan 100%. Kita tidak mengharapkan uang kita tidak mengharapkan gaji kita tidak bersandar kepada kemampuan kita sendiri atau kekuatan kita sendiri, melainkan kepada Tuhan yang membuat hidup. Dan saya percaya seperti sekarang ini, ketika saya melayani, Tuhan suruh saya untuk melayani kepada orang A, orang B, orang C, dan memberikan mereka berkat, kemudian memberikan mereka dukungan doa juga. Itu juga semuanya sudah disediakan oleh Tuhan, ya, untuk mengangkut mereka, nanti naik mobil menjemput mereka, memberikan mereka makan, dan kemudian saya selalu untuk menginjil, ya. Puji Tuhan, setelah saya layani teman kami yang kehilangan orientasi diri ini, semakin lama semakin bertumbuh baik dan sudah ingat dengan Tuhan Yesus, sudah mau membaca Alkitab, ya. Perkembangannya semakin luar biasa. Yuk. Jadi itulah kesaksian saya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Ingatlah untuk apa kita diberkati, yaitu untuk memberkati orang lain. Ingatlah untuk apa kita hidup, yaitu untuk menyembah dan memuji Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mari semuanya, jangan putus asa, jangan mengeluh, dan juga jangan hidup untuk diri sendiri. Saya Invi Rizky Ramadan, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.